Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari yang sangat berbahagia ini, channel keren yang sangat bermanfaat yaitu Pesantren Daku insyaallah menghadirkan suasana santai tetapi dalam pembelajaran yang tentunya akan sangat bermanfaat dengan tema ngasuh, yaitu ngaji sore. Buat para pendengar setia yang menyimak acara live Facebook di Pesantren Daku, insyaallah pada sore hari ini kita menghadirkan salah satu pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Haji Saiful Bahri LC. Beliau akan membawakan materi tentang Sirah Ashabiyah. Mungkin kalau kita sering mendengarkan Sirah Nabawiyah mungkin terlalu sering, tapi kalau kali ini kita akan bahas tentang Sirah Sahabat atau Ashabiyah yang tentunya bisa memberikan poin tersendiri, seperti halnya sahabat Khulafaur Rasyidin, katakan Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat luar biasa, sangat istimewa, bahkan tercatat di dalam Al-Quran namanya, bahkan dijamin oleh Rasulullah SAW salah satu sahabat yang masuk surga. Seperti apa keistimewaannya? Insya Allah sama-sama kita simak, kita dengarkan kajian bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Saiful Bahri LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang insyaallah penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah kuatkan kita semuanya untuk menjalankan ibadah takuruban sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada suatu hari Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah dari Baduy, ya, dari pedalaman, dari padang pasir sana di negeri Arab sana, bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat?" Nabi menjawab, "Apa yang kau siapkan buat hari kiamat? Yang kau siapkan untuk hari kiamat yang akan datang ini apa yang sudah kau siapkan?" Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa kecuali cinta ini kepadamu ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbabtah." Kamu bersama orang yang engkau cintai. Oleh karena itu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan membahas tentang sosok mulia dari sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Harapannya apa? Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau, kepada sahabat-sahabat Nabi, wabil khusus yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin ya ada di antara kita pasti ingin satu surga bersama beliau. Pertanyaannya, apakah sholat kita sudah sama seperti beliau? Apakah sedekah kita juga sama seperti beliau?
Apakah sholat malamnya kita sama seperti Abu Bakar? Mungkin sangat jauh sekali dibandingkan dengan amal-amalan soleh beliau, dengan ibadah-ibadah beliau. Namun ketika kita punya cinta kepada beliau, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai sahabat-sahabatnya. Sore ini kita akan membahas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mudah-mudahan bertambah cinta kepada beliau, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita untuk berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi, ribuan banyak sahabat Nabi. Namun dari sekian banyak para sahabat, siapa yang paling mulia di antara mereka? Dikumpulkanlah ya sahabat Muhajirin dan Ansar ya. Kemudian dari sahabat Muhajirin dan Ansar disaring lagi yang terpilih dari mereka semuanya siapa? Orang-orang yang ikut pada Bai'atur Ridwan. Kemudian disaring lagi siapa yang terbaik di antara mereka? Nah, yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang ikut perang Badar ya. Kemudian disaring lagi siapa di antara mereka yang terbaik ya. Ada 10 orang sahabat Nabi yang 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi, mereka masuk surga. Kemudian dari 10 ini disaring lagi yang terbaik, ada berapa? Ada 4 yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari 4 yang ini disaring lagi siapa yang terbaik di antara mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada orang yang mulia di atas muka bumi ini setelah para nabi dan rasulnya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saking mulianya beliau, orang yang berada di atas muka bumi ini ya, yang paling mulia setelah nabi dan rasulnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ada yang mengatakan andaikan imannya seluruh orang yang berada di dunia ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka lebih berat keimanan atau kadar keimanan Abu Bakar As-Siddiq daripada semua makhluk Allah, wabil khusus kaum mukminin ya yang beriman kepadanya. Andaikan ditimbang, timbangannya lebih berat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, beliau bernama Abdullah ya. Nama daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah ya. Kemudian banyak gelar beliau yang seperti kita kenal, ada As-Siddiq ya. Nanti kita jelaskan dapat gelar As-Siddiq seperti apa. Ada kunyah beliau juga Atiq ya, Atiq. Ya, Masya Allah, ini luar biasa juga gelar nama-nama beliau. Jadi ketika sebelum masuk Islam, beliau dikenal dengan Atiq pada zaman jahiliyah. Atiq karena wajahnya sangat tampan sekali. Wajahnya ganteng, Masya Allah. Ini Abu Bakar As-Siddiq ya, Atiq, bercahaya ya. Kemudian setelah masuk Islam pun gelar beliau juga dipanggil Atiq. Atiq itu idkun minan nar, yakni Allah menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq dari api neraka. Jadi Atiq sebelum beliau masuk Islam yang bermakna tampan, kemudian setelah beliau masuk Islam bermakna apa? Bukan hanya tampan saja, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bapaknya beliau bernama Utsman. Nah, bapaknya beliau bernama Utsman. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ibu beliau bernama Salma, dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq mulai dari bapak, ibunya, anak-anaknya semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka yang mati dalam keadaan kafir, tapi semuanya gugur dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan muslim seperti bapaknya, kemudian ibunya dan anak-anaknya yang insya Allah akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai misalnya dari gelar beliau dulu nih, As-Siddiq. Bagaimana beliau mendapat lakop As-Siddiq ini? Bersama saya ada kitab Sahabatul Rasulillah wa Juhuduhum fi Ta'limil Qur'anil Karim wal Inayati bihi, karangan Dr. Anas Ahmad Karzun. Di sini kami ingin membaca sedikit tentang profil beliau ya. Lamhatun min hayatihi. Wa huwa sahabi al-jalil Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq ini namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah ini nama bapaknya beliau, nama aslinya Utsman ya. Kunyatuhu Abu Bakar, kunyahnya Abu Bakar. Yaltaqi nasabuhu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi ma as-sadis.
Jadi nasabnya Abu Bakar bertemu dengan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Jadi Nabi di kakek yang keenamnya itu Murrah bin Ka'ab, nyambung juga dengan kakeknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wulida ba'da wiladatin Nabi bi sanataini wa ashhur. Jadi disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini lahir ya. Setelah lahirnya Nabi dulu 2 tahun setengah, baru lahirlah Abu Bakar As-Siddiq, berarti lebih tua Nabi 2 tahun setengah. Wa nasya'a bi Makkah, kemudian beliau tumbuh di Makkah. Wa kana min hujahai Quraisy. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan teman Nabi ya. Teman sebelum beliau diutus, diangkat oleh Allah menjadi Nabi, kemudian menjadi temannya Nabi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, menjadi temannya Nabi ketika perjalanan hijrah, kemudian ketika di Gua Thur, menjadi teman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah sampai akhir hayat beliau. Ini Masya Allah, memang dari awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu memang menemani Nabi. Sejak sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq daripada sahabat-sahabat yang lain, memang memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga tidak heran ketika Nabi mengatakan tidak ada orang yang mulia di atas muka bumi yang melebihi, ya, setelah Nabi dan Rasulnya, melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang keutamaan-keutamaan beliau banyak sekali ya. Banyak keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun sebelum kita membicarakan tentang keutamaannya, izinkan kami di sini akan berbicara tentang laqab beliau, yaitu dengan gelar As-Siddiq, luqiba bis-Siddiq. Kenapa beliau diberi gelar atau diberi laqab As-Siddiq? Li'annahu badara ila tasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, saat ini Masya Allah di beberapa tempat di Indonesia mengadakan ya hari besar Islam, peringatan hari besar Islam, yaitu hari besar Isra dan Mi'raj. Ini akan mengambil keteladanan beliau ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Nabi SAW melaksanakan Isra, kemudian dari Mekah ke mana? Ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah. Dan Nabi Masya Allah bertemu dengan Abu Jahal di dekat Ka'bah, bertemu orang-orang kafir di situ. Nabi mengatakan kepada Abu Jahal dan orang-orang kafir di sana bahwa Nabi telah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Telah melakukan Mi'raj, melakukan perjalanan Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang hanya dalam sekejap mata. Masya Allah, yang hanya dalam waktu sesaat saja. Abu Jahal berkata ke Abu Bakar, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap apa yang disampaikan Nabi akan disampaikan ke orang lain, sehingga orang lain mengatakan, wah ini bohong ya, akan mengatakan Nabi itu dusta. Masya Allah. Kemudian Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya engkau cerita kepada orang-orang, kita kumpulin di sini. Silakan, kata Rasulullah. Dikumpulkanlah orang-orang di situ. Masya Allah. Ada di antara mereka yang datang ke rumahnya Abu Bakar, diutus oleh Abu Jahal, tolong panggilkan sahabatnya Abu Bakar, ya, Abdullah ya bin Abi Quhafa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dipanggil lah. Ketika dipanggil, Masya Allah, jadi datangin oleh utusan daripada Abu Jahal, disampaikan, wahai Abu Bakar, temanmu mengatakan dia melaksanakan melakukan Isra, perjalanan dari Mekah ke Sidratul Muntaha, kemudian dari Sidratul Muntaha ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Itu apakah kamu percaya enggak dengan ungkapan seperti itu? Dia itu pasti berdusta, kata orang kafir itu. Abu Bakar mengatakan, andaikan beliau mengatakan demikian, saya mempercayainya. Masya Allah. Andaikan Nabi mengatakan demikian, saya percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Bahkan andaikan tembok ini berwarna putih, Nabi mengatakan berwarna hitam, saya akan mengatakan, iya tembok ini berwarna hitam, mata saya yang salah. Masya Allah, ini luar biasa nih Mas Firman. Jadi luar biasa. Nabi, andaikan kata Abu Bakar, andaikan ada orang yang mengatakan tembok ini warnanya coklat, tapi Nabi mengatakan putih, saya akan mengatakan tembok ini warnanya putih. Saking percayanya dengan Rasulullah SAW. Didatengin oleh Abu Bakar ke samping Ka'bah, ke dekat Ka'bah, mendekat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau mengatakan melakukan ini? Iya, kata Rasulullah. Terus kemudian engkau melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Iya, saya percaya ya Rasulullah. Akhirnya Jibril turun kepada Nabi dan memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Abu Bakar ini beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Bedanya apa? Kalau ada sahabat-sahabat yang lain ditawarin Islam, pada bertanya ini,
gimana tuh Islam, gimana begini, gimana begitu, Masya Allah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika ditawari Islam oleh Rasulullah SAW, langsung diterima oleh Abu Bakar. Tidak pakai berpikir panjang, tidak pakai babi bu, udah Bismillah langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada sebuah kisah. Kisah ini yang nanti menjadi penyebab ibunya beliau yang bernama Salma masuk Islam. Dafa'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kanat lahu fi dzalika mawaqib masyhudah. Jadi memang Abu Bakar ini suka melindungi Nabi, ya. Dalam keadaan Nabi menderita ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Minha diantaranya hadisatu i'tida'il musyrikin 'ala Rasul, kejadian orang-orang musyrik menyakiti atau memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Masjidil Haram, kejadiannya di Masjidil Haram. Fa asra Abu Bakrin yudafi anhu wa yaqul. Ini kisah ini ayah bunda yang kami muliakan, pernah suatu hari ditanya ya Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, siapa para sahabat yang paling berani?" Masya Allah, siapa nggak kenal Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dia yang telah berhasil membunuh siapa? Amr bin Wud ketika perang Khandaq, ya. Masya Allah. Dan banyak ketika perang Khaybar juga Ali menjadi pahlawan yang luar biasa. Namun ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang paling berani di antara kalian? Ali menjawab yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisahnya ini yang saya baca. Fa asra Abu Bakrin, ya, yudafi anhu wa yaqul. Jadi saat itu Nabi dikepung oleh orang-orang musyrik di sekitar Ka'bah. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Hai kalian orang-orang kafir, nih Masya Allah, ya kan? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Allah Tuhanku, sedangkan telah datang kepada kalian bil bayyinat, alasan-alasan yang jelas dari Tuhan kalian. Masya Allah. Fatahawwalu ila Abi Bakrin. Kemudian orang-orang kafir yang pengen menyakiti Nabi itu berbalik arah menghadapi siapa? Memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fatahawwalu ila Abi Bakrin yadribunahu wa yashudduna sya'rahu. Dijambak rambutnya Abu Bakar As-Siddiq, dipukulin, kemudian dilemparin. Ini Ali bin Abi Thalib menceritakan kisah ini, ya kan? Kenapa dikatakan Abu Bakar paling kuat? Karena seperti dikeroyok oleh orang-orang kafir. Masya Allah. Hatta salad dam, ya. Kemudian sampai mengalir darah dari kepalanya Abu Bakar As-Siddiq, wa ughmiya alaihi, dan beliau pingsan. Masya Allah. Melindungi Nabi, ya Rasulullah, pergi sana ya Rasulullah, biar saya menghadapi mereka ya Rasulullah. Dikerupunglah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dipukul, Masya Allah, sampai keluar darah dan beliau pingsan. Ketika pingsan, wahumila ila baitihi, kemudian beliau dibawa ke rumahnya. Di rumahnya ada ibunya bernama siapa? Salma, ya Masya Allah. Ini anakmu nih, wahai Ibu Salma nih, ini gara-gara membela Muhammad nih, jadi seperti ini Abu Bakar. Ketika siuman, bayangkan, perhatikan nih. Fama afaqo ila akhir nahar, ketika di sore hari beliau bangun dari pingsannya, siuman dari pingsannya, fakana awwalu ma qala, kalimat yang pertama kali terlontar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kabar Nabi? Bagaimana kabar Nabi wahai ibu? Ya, bagaimana kabar Nabi wahai ibu? Saya tidak tahu, kata ibunya. Coba kamu tanyakan kepada Fatimah bintul Khattab, adiknya Umar bin Khattab, ya. Saat itu beliau masih Islam dakwah sembunyi-sembunyi. Coba tanyakan kepada Fatimah bintul Khattab, bagaimana kabar Rasulullah? Datanglah Salma ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Fatimah bintul Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Wahai Fatimah, saya diminta oleh Abu Bakar untuk menanyakan bagaimana kabarnya Rasulullah, ya. Rasulullah baik-baik saja. Kemudian Salma pulang, datang menemui siapa? Menemui Abu Bakar As-Siddiq putranya. Wahai anakku, kata Fatimah, Rasulullah baik-baik saja. Apa kata Abu Bakar? Qalu bi khair. Qala wallahi la duktu ta'aman wala syaraban hatta ara Rasulullah. Demi Allah wahai ibu, saya tidak mau makan, enggak mau minum sebelum saya tahu persis bagaimana keadaan Nabi. Masya Allah. Dibopong oleh ibunya ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Nabi. Waduh, wahai Abu Bakar, ya Rasul, dipeluk sama Nabi. Masya Allah, bagaimana keadaan kamu wahai Abu Bakar? Ya luka sedikit saja ya Rasulullah, saya hanya pengen memastikan engkau baik-baik saja ya Rasulullah. Masya Allah. Ini ketika saling mencintai seorang sahabat, ya, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dimati Allah? Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang pengen kau minta dariku? Coba, apa yang ingin kau minta dariku wahai Abu Bakar? Bayangkan saat itu Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu berada di hadapan Nabi.
Kemudian ditanya, "Hei fulan, hei Pak, hei Ibu, coba kamu minta apa dari saya? Pengen didoain apa nih?" Masya Allah, mungkin kita akan minta bermacam-macam ke Nabi. Ya Rasulullah, saya pengen sukses dunia akhirat ya. Ya Rasulullah, anak saya supaya terkabul cita-citanya, tolong doakan ya Rasulullah. Mungkin begitu, ya kan? Tapi bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya di hadapan Nabi, "Wahai Abu Bakar, kamu minta apa?" Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Hadihi ummi ya Rasulullah." Ini emak saya ya Rasulullah. Ini emak saya, ibu saya belum masuk Islam, tolong doakan semoga dapat hidayah ya Rasulullah. Masya Allah, Nabi mengangkat tangannya. Allahumma hdi Salma, ya Allah berikanlah hidayah kepada Salma, ibunya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, belum selesai beliau berdoa, Salma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini kisah masuk Islamnya ibunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana dengan kisah masuk Islamnya bapaknya beliau yang bernama Utsman, ya? Suatu hari ketika Fathu Makkah, pasukan kaum muslimin, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Saat itu disampaikan, barang siapa yang masuk ke rumahnya maka dia akan selamat. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Saat itu Utsman ini bapaknya Abu Bakar As-Siddiq umurnya udah 90 tahun dan dalam keadaan buta. Dia sedang berjalan megang antara tembok ke tembok, pengen pulang, dia berjalan. Tiba-tiba ada sahabat Nabi mengatakan, "Wah, ini Utsman ini bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat kita. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ke sini Abu Bakar, ini ada bapak kamu di sini. Ada bapak kamu di sini wahai Abu Bakar." Subhanallah, Abu Bakar dipanggil oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian Abu Bakar menemui siapa? Utsman ini, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, "Wahai ayah, apakah sudah saatnya engkau sudah mau menerima hidayah? Ya, mau masuk Islam wahai ayah?" "Iya, saya pengen masuk Islam." Kemudian digendong oleh Abu Bakar As-Siddiq dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ketika sampai ke hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, ini bapakku ya Rasulullah, ya, pengen masuk Islam ya Rasulullah." Kemudian, "Ahlan wa sahlan bi Abi Quhafah," kata Nabi. "Selamat datang wahai Abi Quhafah." Kemudian Abi Quhafah membaca, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Masya Allah, setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu, ayah bunda yang kami muliakan? Abu Bakar menangis. Ketika bapaknya membaca syahadat, Abu Bakar menangis. Kenapa beliau menangis? Ditanya oleh Nabi, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Bukankah bapak kamu sudah masuk Islam? Ya? Kenapa engkau menangis wahai sahabatku?" Kata Nabi. Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah," ini saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan boleh saya tuker ya Rasulullah, bapak saya yang kafir, tapi pamanmu Abu Thalib yang masuk Islam ya Rasulullah. Andaikan boleh saya nuker ya Rasulullah, pamanmu yaitu Abu Thalib yang mendukung perjuangan engkau ya Rasulullah, dia yang masuk Islam bukan bapakku ya Rasulullah." Saking cintanya Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau tahu persis bagaimana Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, dan di situ ada Nabi menangis ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Nabi di situ, teman-teman dimati Allah, di kajian-kajian sebelumnya saya menjelaskan tentang ada 3 macam tangisan ya. Ada tadrifat, mungkin ayah bunda, adik-adik di rumah, pemirsa semuanya, ada yang duduk misalnya berbaring tanpa ya, mungkin lagi sedih, tiba-tiba menetes air mata, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada goncangan di tubuh kita, hanya netes aja, itu namanya tadrifat ya. Nabi ketika putranya beliau wafat atas namanya Ibrahim ya, beliau juga meneteskan air mata dengan tadrifat. Ketika sahabat Nabi Utsman bin Maz'un wafat juga, ketika beliau mencium keningnya air mata Nabi juga menetes dengan tangisan tadrifat. Yang kedua ada tangisan namanya Azizul Mirjal. Azizul Mirjal ini keluar air mata, nggak ada suara, cuman dadanya bergoncang. Nah, itu namanya Azizul Mirjal. Yang ketiga, ini tingkatan-tingkatan tangisan ya. Yang pertama yang paling rendah ini tadrifat, kemudian Azizul Mirjal, yang paling atas nasyid. Nasyid itu suaranya ada berkeluar air mata sama dadanya bergoncang. Seperti itu. Dan Nabi menangis dengan tangisan nasyid. Sama ketika perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai syahid, dan Nabi juga nangis dengan tangisan nasyid. Nasajan Nabi, dan nangis ya. Abu Bakar tahu bagaimana sedihnya Nabi ketika Abu Thalib mati dalam keadaan kafir.
Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ingat flashback masa lalu dia. Ya, ingat flashbacknya. Andaikan yang kafir itu bapak saya, ya Rasulullah, boleh saya tuker nih, bapak saya yang kafir, mending pamanmu Abu Thalib yang mendukung perjuangan kau yang masuk Islam, ya Rasulullah. Ini saking cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang masya Allah, kenapa Abu Bakar ini kajian sore ini dibahas tadi oleh Ustadz Idris, kita akan meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Memang beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Semuanya sahabat-sahabat Nabi mulia semuanya, ya kan? Namun di sini Nabi memang sering menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Contoh misalnya, suatu hari beliau berselisih paham dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau ada berselisih paham dengan Umar bin Khattab. Entah ada perkataan Abu Bakar yang menyakiti Umar sehingga Umar ada rasa yang berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi datang pulang ke rumahnya. Abu Bakar sampai ke rumah, beliau berpikir, waduh gimana ya? Kenapa ada yang salah dengan saya kepada Umar bin Khattab? Kemudian didatangkan oleh Abu Bakar rumahnya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum wahai Umar. Assalamualaikum wahai Umar. Umar membuka pintunya, ya kan? Apa kata Abu Bakar? Maafin saya. Abu Bakar berkata, maafin saya wahai Umar atas perkataan saya yang salah. Kalau ada perkataan saya menyinggung engkau, maafin saya. Apa kata Umar bin Khattab? Nanti saja. Maafnya nanti saja. Ya, seorang Muslim tidak boleh tidak menyapa gara-gara perkataan kata apa benci sama seorang melebihi 3 hari. Dan Umar tahu persis itu. Ya, dan Umar bin Khattab tahu persis itu. Nanti saja kata Umar bin Khattab. Ya, nanti saja. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena ditolak oleh Umar bin Khattab untuk minta maaf saat itu, beliau keluar dari rumah Umar bin Khattab dalam keadaan menangis. Nabi sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Dari kejauhan terlihat Abu Bakar As-Siddiq sedang berjalan meneteskan air mata. Apa kata Nabi? Masya Allah, ini Abu Bakar pasti ada masalah ini. Pasti ada masalah dengan Abu Bakar. Dipanggillah Abu Bakar di situ. Ada apa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya ada salah ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ada salah kepada Umar. Mungkin ada perkataan saya yang menyinggung Umar bin Khattab sehingga saya minta maaf. Saya belum mendapatkan maafnya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dipanggillah Umar bin Khattab, datang Umar. Masya Allah. Lihat teman-teman dimati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana perkataan Nabi. Nabi tidak mengatakan, "Hai Umar, kenapa engkau tidak memberikan maafmu kepada Abu Bakar?" Tidak demikian. Kalimatnya luar biasa, tapi nyelekit banget, kena banget bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ketika aku diutus oleh Allah kepada kalian, diutus oleh Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan kalian, kalian kadzabtum, kalian mengatakan saya berdusta. Abu Bakar yang mengatakan saya benar. Di saat saya membawa risalah Allah, tidak ada satu orang pun yang percaya kepadaku. Kalian pada mendustakan aku semuanya. Abu Bakar yang percaya kepadaku. Masya Allah, coba. Tidak langsung menyakiti perkataan Nabi, tidak langsung menolak kepada Umar bin Khattab. Tapi Umar merasa, ya. Ketika orang-orang marah pada mengusirku, dia yang mau menemani saya. Maka jangan sakitilah Abu Bakar As-Siddiq, itu kalimatnya. Maka jangan sakitilah oleh kalian. Maka kalian jangan sampai menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Janganlah kalian menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Kena tuh di situ. Kemudian Umar bin Khattab merangkul, memeluk siapa? Abu Bakar As-Siddiq, saya yang salah, saya yang bersalah. Masya Allah. Malah dalam kisah yang lain, ya Rasulullah, saya yang salah ya Rasulullah, bukan Abu Bakar, saya yang salah ya Rasulullah. Akhirnya mereka berpelukan dan berbaikan di situ. Masya Allah. Ini seharusnya jadi contoh bagi kita. Oke lah, kita memang sering misalnya ada selisih paham dalam rumah tangga misalnya. Di kantor mungkin ada selisih paham dengan teman yang sekantor kita. Jangan sampai gak disapa lebih 3 hari, gak boleh. Ya kan, berbaikan aja. Sapa, ajak ngopi bareng. Kadang yang seperti itu perlu ngopi gitu ya, perlu diajak ngopi aja. Jangan sampai Masya Allah bermusuhan, saling gak nyapa, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan pemirsa semuanya tidak ada yang seperti yang diceritakan barusan, saling tidak menyapa sampai bertahun-tahun. Seorang anak dia tidak menyapa abangnya, tidak menyapa adiknya, mungkin gara-gara pembagian warisan misalnya. Ya kan, merasa begini begitu nggak disapa, nggak boleh ya, nggak boleh.
Masya Allah. Ini akhlak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pernah juga suatu hari ketika Rasulullah memberikan mau'izah di depan sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar di samping Nabi, Abu Bakar As-Siddiq di samping Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang lain ada. Lah, ada yang datang telat, siapa? Mantu beliau, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib datang telat. Apa yang terjadi, ayah bunda yang kami muliakan? Abu Bakar As-Siddiq berdiri, dipanggil, wahai Ali, ke sini. Dipanggil Ali bin Abi Thalib oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di sini wahai Ali, duduk di samping saya. Kemudian Abu Bakar menyempitkan tempat duduknya, ya, geser sedikit untuk memberikan tempat duduk kepada Ali bin Abi Thalib. Lah, Masya Allah, nih kita sekarang nih, bagaimana dengan kita? Kita sudah berada posisi yang nyaman di samping habaib, di samping kiai misalnya gitu. Padahal andaikan geser sedikit bisa itu. Ya, yang di belakang yang telat misalnya dipanggil duduk di sampingnya, mungkin jarang saat ini kita lihat. Andaikan ngikutin apa yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah dia akan memberikan tempat bagi saudara-saudara yang baru datang. Sini, duduk di samping saya, Masya Allah. Duduk di sini wahai Ali. Kemudian apa kata Nabi? Ini kalimatnya luar biasa, ayah bunda yang kami muliakan. Sesungguhnya orang yang tinggi derajatnya mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang tinggi derajatnya juga. Sesungguhnya, mungkin kasarnya begini, sesungguhnya ahli surga itu tahu, ya, bahwa orang yang diajak bicara atau diajak ngobrol itu orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi juga mencintai beliau juga sahabatnya, sejak kecil diasuh oleh Nabi dan menjadi mantu Nabi. Masya Allah, dipersilahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mempersilahkan orang yang dicintai Nabi, mempersilahkan orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ini menjadi hal yang luar biasa. Ini terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di samping Nabi SAW. Kemudian misalnya sholat subuhnya beliau nih, sholat subuh, ya, Masya Allah, ini ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat subuh, nih Masya Allah, ini bapak ayah ibu yang dirahmati, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau itu kalau jadi imam sholat subuh, kadang selesai sholatnya itu matahari sudah naik gitu. Kok bisa Ustadz? Lah, yang kan ditanya tuh para sahabat, wahai khalifah, kita sholat subuh ini kok sampai tinggi matahari, sampai naik nih, sudah naik matahari nih. Bagaimana? Kata Abu Bakar, kita sholatnya ketika masih gelap, namun sholatnya baru selesai, jadi nggak apa-apa. Ini yang masalah itu kita sholat subuh di matahari terbit. Matahari sudah meninggi baru sholat subuh, ini nggak boleh ya. Tapi sholat subuhnya jam 4:30-an, baca ayat Qur'annya sampai Masya Allah sampai jam 6 mungkin misalnya, ya, sampai jam 5:30-an udah matahari mulai meninggi. Ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saking enaknya bacaan beliau, ya, para sahabat juga menikmati bacaannya, gak terasa tiba-tiba matahari sudah mulai meninggi. Masya Allah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ketika beliau sholat. Kemudian juga pernah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mengirim sahabat yang mulia Sayyiduna Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan ke negeri Syam, ya. Jadi Nabi membuat pasukan saat itu untuk melakukan futuhat di negeri Syam. Namun yang dikirim oleh Nabi, panglima perang namanya Usamah bin Zaid, usianya masih 17 tahun. 17-18, ya usianya kata para ulama sekitar belasan tahun, antara 17-18 tahun. Mungkin di sini baru dapat KTP nih Mas, ya. Kalau di kita 17 tahun baru dapat KTP kayaknya. Tapi Masya Allah nih, Usamah bin Zaid saat itu usia 17 tahun sudah mendapat kehormatan oleh Nabi untuk menjadi panglima perang. Masya Allah. Ternyata saat itu sebelum pasukan berangkat, apa yang terjadi? Nabi SAW wafat. Nabi SAW wafat dan sempat ketunda keberangkatannya. Setelah selesai dan Amir dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat oleh Rasulullah sebagai khalifahnya. Apa yang terjadi? Ada seorang sahabat berkata kepada Abu Bakar, kalau tidak salah Umar bin Khattab, wahai Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar, bagaimana dengan pasukan yang mau berangkat ke negeri Syam? Apakah tetap diberangkatkan? Ya, tetap diberangkatkan. Mungkin perlu diganti pimpinannya. Kan di sana banyak sahabat Nabi yang lebih berpengalaman. Jangan Usamah bin Zaid yang usianya masih muda. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, mungkin perlu ganti sahabat-sahabat yang lebih berpengalaman lagi. Ya, ganti sahabat yang lebih berpengalaman. Apa kata Abu Bakar? Apakah saya akan mengganti orang yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan? Demi Allah, saya tidak akan mengganti orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi, apa yang ditunjuk oleh Nabi?
Usama bin Zaid dipilih oleh Nabi, tidak mau diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetap ini pilihan Nabi, tetap dilakukan. Masya Allah. Akhirnya dalam perjalanan, ayah bunda yang kami muliakan, ada Umar bin Khattab menaiki kuda, terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq jalan kaki di situ. Apa yang terjadi? Wahai Abu Bakar, ayo engkau naik kendaraan. Demi Allah wahai Umar, tidak masalah kaki saya dikotori oleh tanah ketika jihad fisabilillah. Ya? Kemudian apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, kembalilah ke Madinah. Kembalilah ke Madinah. Di Madinah banyak urusan. Ayo kita kembali ke Madinah. Sekarang Madinah ditinggal oleh Nabi SAW. Nabi sudah wafat. Madinah banyak hal yang perlu diselesaikan. Engkau izin untuk kembali ke Madinah. Akhirnya Masya Allah, ayah bunda yang kami muliakan, ini Ustaz, perhatikan ini akhlak Nabi luar biasa ini. Beliau menghampiri panglima perang siapa? Usama bin Zaid. Wahai Usama, izinkan saya kembali ke Madinah untuk menyelesaikan urusan Madinah. Masya Allah. Apa yang kurang dari Abu Bakar As-Siddiq? Izin kepada anak usia 17 tahun yang diangkat oleh Nabi sebagai apa? Sebagai komandan pasukan, sebagai panglima perangnya. Saya izin ya, saya kembali ke Madinah. Masya Allah. Ini akhlak kita ini dimanapun kita berada, di tempat kerja kah, biasakan ya, walaupun mungkin yang di atas kita lebih muda usianya dari kita, namun kita hargain mereka, kita hormat kepada mereka. Di antaranya mohon izin Ustaz, saya keluar dulu sebentar. Pak, mohon izin ya Pak, saya keluar sebentar, mau ini itu segala macam. Walaupun mungkin usianya kita jauh di atas mereka. Ini di antara akhlak yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada kita semuanya. Masya Allah, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian kisah yang lain tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki istri, menikah 4 kali ya. Yang pertama beliau menikah dengan Qutailah ya, Qutailah. Dari Qutailah ini lahirlah sahabat Nabi yang kita kenal, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian Asma binti Abi Bakar. Kalau enggak salah Abdurrahman atau Abdullah ya. Kemudian beliau menikah dengan Ummu Ruman. Lahirlah di sini Abdurrahman dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi. Dari yang pertama dari Qutailah lahirlah Abdullah dengan Asma. Kemudian dari istri yang keduanya dari Ummu Ruman lahirlah Sayyidah Aisyah dengan Abdurrahman. Kemudian beliau menikah lagi dengan Asma binti Umais ya. Asma binti Umais ini merupakan janda dari Ja'far bin Abi Thalib ya. Masya Allah, ini wanita mulia, ayah bunda yang kami muliakan. Asma binti Umais ini pernah berkhidmah kepada 3 sahabat Nabi yang mulia. Suami beliau yang pertama Ja'far bin Abi Thalib ya, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah gugurnya Ja'far dalam medan pertempuran, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat nanti ya. Asma binti Umais ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ja'far bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi Sayyidatuna Asma binti Umais ini sudah berkhidmah kepada 3 sahabat Nabi yang mulia. Masya Allah, luar biasa. Dari Sayyidah Asma ini lahirlah seorang laki-laki namanya Muhammad bin Abi Bakar ya. Muhammad bin Abi Bakar. Dan pernah begini, Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kepada Asma, kalau seandainya wafat, Asma ikut memandikan jenazahnya. Makanya ayah bunda yang saat ini misalnya ketika suaminya meninggal dunia, kemudian ada istrinya yang ikut memandikan, itu yang pertama kali adalah Asma binti Umais yang ikut memandikan suaminya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nanti ketika mau diwuduin ya bisa serahkan ke putranya atau kepada amil yang ada ya. Tapi ikut memandikan nih. Perempuan yang ikut memandikan jenazah suaminya adalah Asma binti Umais. Baik, kemudian istri beliau yang keempat ada namanya Habibah. Habibah, dari Habibah ini lahirlah seorang putri namanya Ummu Kulsum ya, Ummu Kulsum. Baik. Sekarang bagaimana ciri-ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ciri-ciri fisik beliau tidak tinggi dan tidak pendek, tapi lebih mendekati tinggi ya. Postur tubuhnya lebih mendekati tinggi dan kurus ya. Paha dan betis beliau tidak banyak daging, nahif ya. Jadi paha dan betis beliau relatif kurus, malah kalau seandainya pakai sesuatu itu agak ini, mohon maaf, yang awalnya mungkin di atas mata kaki tiba-tiba jatuh nih ke bawah mata kaki kita. Bukan melorot ya, kalau melorot kita kan terlepas ya, tapi tidak, karena mungkin daging pinggul nih beliau bukan gemuk berarti di sini, nahif ya, kurus. Terus kemudian kadang turun nih pakaiannya bagian sini, tapi tidak ke bawah seperti itu ya. Jadi dagingnya sedikit di bagian paha dan betis. Kemudian
tidak begitu tinggi dan tidak begitu pendek, tapi lebih mendekati tinggi. Kulit beliau warnanya putih, ya. Kulitnya beliau mendekati putih, tidak hitam dan tidak begitu putih banget, tapi mendekati putih, ya. Mendekati putih. Kemudian mata beliau dalam, ya. Mungkin ayah bunda kalau melihat orang-orang Arab ada yang matanya agak ke dalam gitu ya. Matanya agak ke dalam. Jadi ya ciri-ciri mata Abu Bakar As-Siddiq agak ke dalam, kemudian alisnya tebal. Alisnya tebal. Dan jenggot beliau dikasih henna. Henna itu ayah bunda kalau umroh pernah ngelihat ya orang-orang Pakistan, orang-orang sana yang pakai pewarna rambut ya, warnanya merah kecoklatan ya. Kayak merah mahoni kalau di sini. Jadi kayak merah pekat ya, merah agak kehitam-hitaman. Jadi jenggotnya Abu Bakar As-Siddiq biasa diwarnain dengan henna ini. Kemudian hidungnya akna. Akna itu mancung, tapi di bagian ujungnya lebih mancung lagi gitu. Mungkin pernah ngelihat ya ada orang Arab yang hidungnya mancung tapi bagian depan sini lebih mancung lagi. Jangan perhatikan hidung saya ini jauh dari akna ini. Masya Allah ya. Tapi Masya Allah ini hidungnya Abu Bakar akna, mancung dan akna. Bagian depannya itu nampak sekali cuma hidungnya mancung. Kemudian pipinya tirus ya. Pipinya Abu Bakar As-Siddiq tidak seperti kita. Tidak seperti kita memang tirus ya. Ini apa namanya? Pipi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa ketemu sama beliau ini. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, indama ishtaddal maradu bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah sakit keras, amara Abu Bakrin an yusalli bin nas. Kemudian Rasulullah meminta Abu Bakar untuk meminta Abu Bakar untuk menjadi imam salat ya. Faqalat Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Wahai suamiku, sesungguhnya ayah saya itu Abu Bakar, artinya aduh Masya Allah, apa yang namanya ya, mudah menangis itu apa namanya, suka tersentuh hatinya, mudah tersentuh dan mudah menangis orangnya kan, perasa banget ya. Idza qara'al Qur'an la yamliku dam'ahu. Kalau sudah membaca Quran, Abu Bakar itu nggak bisa menahan air matanya gitu. Jadi kalau beliau baca Quran menangis beliau gitu. Masya Allah, ikhwah fillah ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, ayah bunda yang kami muliakan, andaikan ini sebuah gambaran kita hidup di zaman Nabi, di Madinah zaman dulu. Kalau kita bangun di sepertiga malam, itu akan mendengar suasana Madinah itu seperti banyak suara lebah, ya, seperti suara lebah. Apa itu suara apa itu? Orang-orang yang menangis, Masya Allah. Orang-orang yang menangis membaca Quran, lagi sholat baca Quran, Masya Allah. Itu suasana kondisi Madinah saat itu. Banyak suara seperti suara lebah karena saking banyaknya orang menangis. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau termasuk yang tidak kuasa menahan air mata ketika beliau menangis, Masya Allah, membaca Quran. Kemudian bu'i abil khilafati ba'da wafatin Nabi. Beliau diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi. Wa kanat lahu waqfat hazimah diddul murtaddin. Ya, dan memang ketika beliau diangkat menjadi khalifah, di antara Masya Allah apa namanya, program kerjanya beliau ini di awal-awal ketika beliau angkat menjadi khalifah banyak sekali. Di antaranya adalah memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, ya kan. Kemudian dan yang lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang tidak membayar zakat, itu terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Malah begini, ketika memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, Umar bin Khattab pernah berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan saja orang yang tidak bayar zakat itu? Udah biarin aja, yang penting dia tetap muslim." Apa kata Abu Bakar? "Wahai Umar, dulu kamu itu masa jahiliyah pemberani, tapi ketika sudah Islam sekarang, kenapa kamu jadi penakut? Demi Allah, syariat Islam yang ada zaman Nabi, saya tidak mau dikatakan ketika saya menjadi khalifah, ya, ada yang berkurang dari syariat Islam gara-gara saya." Masya Allah. Akhirnya diperangin. Ini kemudian fafatahu fi ahdihi katsiran minal buldan wal mudun. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, banyak sekali negeri-negeri yang diberikan oleh Allah hidayah untuk masuk Islam. Kanat muddatu khilafatihi sanataini. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 malam. Muddatu khilafatihi sanataini wa salasatu ashhur wa ashru layalin. 2 tahun 3 bulan 10 malam. Walamma ahassa bidunuwil ajal istisyara
ajilla as-sahaba fi an yuwalliya ba'dahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan memang dalam buku yang lain ketika beliau sakit yang mendampingi beliau, yang sering mendampingi beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau sebelum wafat, ditulis nih wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq, saya berwasiat setelah saya wafat nanti yang menjadi pengganti saya adalah, tiba-tiba beliau pingsan. Belum menyebutin nama, beliau pingsan. Kemudian Utsman bin Affan langsung melanjutkan, Abu Bakar yang menggantikan saya, Abu Bakar pingsan, ditulislah oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan, Umar ibnul Khattab. Masya Allah. Ketika bangun dari siuman, ditanya kepada Utsman, coba siapa tadi yang saya wasiatkan untuk menjadi khalifah? Tolong dibaca. Saya Abu Bakar As-Siddiq ya, berwasiat yang menjadi khalifah setelah saya adalah Umar ibnul Khattab, kata Utsman bin Affan. Oh iya, benar. Saya juga mau mengatakan itu, tapi keburu pingsan gitu, Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian lam yatruk Abu Bakrin ba'da wafatihi minal mal illa syai'an yasiran. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika wafat tidak meninggalkan harta banyak, kecuali sedikit saja. Falamma alima Umar bidzalika, ketika Umar tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak meninggalkan harta yang banyak buat keluarganya, apa kata Umar bin Khattab? Yarhamullahu Aba Bakrin, semoga Allah merahmati Abu Bakar, laqad at'aba man ba'dahu, sudah bikin capek orang setelahnya nih, Masya Allah, saking susahnya untuk meniru beliau. Baik, selanjutnya ada sebuah kisah teman-teman dimati Allah. Ini kisah tentang sedekah ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau bersedekah. Disebutkan wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq, Nabi memerintahkan kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika minni malan, ya kan? Fakultu al-yaum usbiqu Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, wah, saya pokoknya hari ini sedekah saya harus lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar bin Khattab. Qala faji'tu binisfi mali, aku datang dengan separuh hartaku, kata Umar bin Khattab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, ma abqaita li ahlika ya Umar, wahai Umar, engkau menyisakan berapa, menyisakan apa buat keluarga kamu? Qultu mislahu, aku sisakan separuhnya ya Rasulullah, separuhnya aku sedekahin, separuhnya lagi aku tinggalkan buat keluargaku. Tiba-tiba teman-teman, ayah bunda yang kami muliakan, wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu, tiba-tiba dari kejauhan terlihat Abu Bakar As-Siddiq membawa semua hartanya, ya kan? Faqala ya Abu Bakrin, Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qala, perhatikan ayah bunda yang kami muliakan, Abu Bakar berkata, abqaitu lahumullahu wa rasulahu, aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Qultu, Umar bin Khattab berkata, la usbiquhu ilayya syai'an abadan, saya enggak pernah mampu untuk menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan beliau wafat dan dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kemuliaan luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Mulai menemani Nabi dari sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian bersahabat dengan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika diangkat menjadi Rasul juga menjadi sahabat Nabi sampai hijrahnya, dan semua peperangan Nabi hampir semuanya ikut ya. Abu Bakar As-Siddiq ikut di situ, Masya Allah ya, dan mengganti khalifah dan menjadi pengganti Nabi untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Masya Allah, ini luar biasa, kebanggaan yang luar biasa ya, kehormatan yang luar biasa. Kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pastinya ayah bunda, adik-adik semuanya pemirsa, ketika kita mencintai seseorang, pastikan orang yang kita cintai itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah sekarang kita mencintai sahabat-sahabat Nabi, pastinya kita sudah biasa membaca sirah nabawiyah, kita cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah. Harapannya apa? Seperti yang disampaikan oleh Nabi, anta ma'aman ahbabtah, kamu akan berkumpul nanti bersama orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini Allah kumpulkan kita bersama mereka, orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi di surganya Allah, di surga Firdaus insyaallah. Demikian, ada yang mau bertanya atau kita tutup dengan doa? Kita tutup dengan doa. Bapak Ibu rahmati Allah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan membahas
tentang sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab. Kemudian kita akan ke sahabat-sahabat yang lain. Kita akan membaca buku Ar-Rijal Haular Rasul ya. Ada sekitar 60 sahabat yang di sekitar Nabi yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan kita bacakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah silakan tetap ikuti channel ini. Di tiap hari akan ada kajian-kajian bersama Asatidz Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sehingga bisa membawa efek berubah dari hidup kita yang sebelumnya mungkin jarang pengen tahu tentang sahabat. Mudah-mudahan kajian kali ini kita jadi tambah kepo ini. Seperti apa sih amalan-amalan sahabat ya yang pengen kita tiru gitu. Kemudian yang sebelumnya mungkin kita belum pernah mengenal ilmu tauhid, kita akan belajar dengan para asatidz di sini di channel ini, belajar tauhid dengan asatidz-asatidz yang lain dan juga kajian-kajian yang lain termasuk riyadhah, sedekah dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah buat hajat kita semuanya. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang punya utang mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan hutang-hutang kita yang kita miliki. Kemudian yang belum punya jodoh Allah datangkan jodoh yang soleh soleha, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang soleh soleha, yang sakit, yang keluarganya sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang belum haji, belum umrah mudah-mudahan Allah mudahkan haji dan umrah, yang punya hajat apapun hajatnya, termasuk yang punya usaha Allah lancarkan usahanya. Kita baca Fatihah mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Ala hadiniyah wa kulitin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.